Assalamualaikum anak-anak semuanya, semoga masih dalam keadaan semangat ya. Oke, kita awali kegiatan materi kita. Jangan lupa dulu untuk berdoa. Materi saat ini kita lanjutan dari yang kemarin, barisan aritmatika dan deret aritmatika. Tapi kita masuk ke yang tingkat 2 dan barisan geometri. Oke ya. Sekarang kita sama-sama memperhatikan pola bilangan di bawah ini. Kita lihat ya. Di sini mempunyai pola 2 ke 5 itu berarti bertambah 3. 5 ke 10 itu bertambah 5. Dan 10 ke 17 bertambah 7. Ini bedanya itu nggak sama ya. Kalau sama itu kan barisan aritmatika. Nah kalau ini dia ini ya, bedanya itu nggak sama, tapi dia membentuk suatu pola. Plus 3, plus 5, plus 7 itu membentuk suatu pola lagi. Kalau kita buat polanya ya, nanti kita seperti apa. Bila ada pertanyaan, tentukan suku ke-30. Kan kita nggak mungkin juga ya kalian itu bikin manual 2, 5, 10, 17. Mungkin kalau pertanyaannya tentukan suku ke-10, kalian masih bisa diraba-raba ya, atau dikira-kira, ditulis manual. Itu masih bisa. Cuma kalau suku ke-30, suku ke-40, waduh, itu akan sangat lama ya. Oke, kita lihat polanya ya. 3, 5, 7 ya, itu dia membentuk suatu pola lagi ya. Oke. Jadi ini kita masuk ke barisan aritmatika tingkat 2. Rumusnya itu agak beda ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini kalau yang ini aja, ini aritmatika biasa ya. Tapi ini ada ditambah, ada rumus barunya, ditambah C per 2 dikali N min 1, N min 2. Di sini ini ada huruf C nih ya. Ini variabel baru. Apa sih C itu? Oke, A itu kan udah tahu, A itu suku pertama 2 ya kan. Nah kalau B itu adalah, nah yang plus 3 saja itu B ya. Jadi plus 5 plus 7 itu tidak masuk. Jadi B itu plus 3. Nah kalau C itu ya, 3 plus 5 itu kan 2. Terus 5 ke 7 itu juga plus 2 ya. Nah C itu jadi yang plus 2-nya itu. Nah di sini polanya sama, selalu bertambah 2. Tingkat 2-nya ini. Ya udah, kalau ditanya suku ke-30, tinggal masukkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2, N-nya ya suku ke-30. Gitu ya. A-nya 2, N-nya 30, B-nya 3, C-nya ini 2, 2 per 2, N-nya itu 30 kurang 1. Di sini N-nya 30 kurang 2. Udah tinggal kamu hitung. Nah ya, seperti itu. Di sini 2 bagi 2 kan 1 ya. Jadi di sini udah saya nggak tulis lagi 1. Oke, hasilnya adalah 901 ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, sudah kita lewati barisan dan deret aritmatika. Sekarang ada barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Jadi barisan geometri itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari hasil kali, atau di sini istilahnya dibilang rasio. Hasil kali bilangan tertentu. Contoh gini. 2 ke 6 hasil kalinya. 2 ke 6 tuh diapain sih? 2 menjadi 6. Oh, 2 menjadi 6 itu dikali 3. 6 ke 18 diapain sih? 6 ke 18 itu dikali 3. Dan seterusnya 18 ke 54
itu dikali 3 ya. Nah, jadi kalau aritmatika itu tambah-tambah, tambah atau kurang. Kalau geometri ini perkalian ya. Oke. Nah, itu adalah istilah rasio. Jadi misalnya kalau dikira-kira ini kan 2 ke 6 itu kan kamu tahu kali 3, 6 ke 18 kali 3. Tapi kalau mau tahu tiganya ini dari mana, itu adalah rumusnya adalah suku 2 bagi suku 1. Jadi 6 dibagi 2 ya dapat 3. Atau juga bisa 18 bagi 6 dapat 3. Atau 54 bagi 18 dapat 3. Itu rumus rasio. Oke, kita analisis satu persatu. 2 itu adalah A ya. Seperti biasa sama rumusnya nih, A itu suku pertama. Ya, kalau 6 ini suku kedua gitu ya. Nah, 6 ini kan didapatkan dari 2 kali 3 ya kan. 2 kali 3 kan 6 kan. 2 itu A, 3 itu R. Berarti 6 itu adalah A kali R. Iya dong. Terus 18 itu didapatkan 2 kali 3 kali 3 lagi. 2 kali 3 6. Terus 6 kali 3 itu 18. Jadi 18 ini adalah A kali R kali R atau A kali R pangkat 2. Begitu juga dengan 54. 54 itu adalah A kali R kali R kali R. Nah, ya. UN-nya apa? UN-nya. Ya kan? Nah, UN-nya kita cari nanti nih. Kan kalau suku pertama itu A, suku kedua itu 6 itu AR, suku ketiga itu AR-nya pangkat 2. Ini ada polanya nih. Suku keempat, 54 ini kan suku keempat, pangkatnya 3. Nih, kalau suku ketiga itu pangkatnya 2. Suku keempat pangkatnya 3. Berarti suku ke N pangkatnya berkurang 1. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, di sini ya saya ulangin lagi. Kalau suku ketiga itu R-nya pangkatnya 2. Kalau suku keempat R-nya pangkatnya 3. Kalau suku ke N R-nya pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Paham ya? Jadi rumus yang ke N-nya itu adalah A kali R pangkat N min 1. Baik, sekarang praktikan gambar berikut. Di sini ada virus COVID-19 ya. Dia ini akan membelah. Jadi virus ini keadaan awalnya 1 dan dia tiap 1 menit membelah menjadi 2. Misalnya begitu ya. Nah, kalau kita ilustrasikan gambarnya itu 1 menit pertama dia jadi 2. Oke. Yang ini udah hilang. Jadi pas udah 1 menit virusnya jadi 2. Terus pas 1 menit lagi masing-masing virus membelah menjadi 2 lagi. Oke. Jadi 1 menit pertama jadi 2. 1 menit pertama, 1 menitnya lagi menjadi 4. Membelah lagi tiap masing-masing virusnya menjadi 2. Ya. Membelah lagi masing-masing menjadi 2. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan 1 menit pertama dia menjadi 2. Nambah 1 menit lagi atau jadi 2 menit dia menjadi 4. Nambah 1 menit lagi jadi total 3 menit dia menjadi 8. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tentukan banyak virus setelah 3 menit ya. Ini kalau kita ilustrasikan nih, jadi ini di sini suku pertamanya itu 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, dan suku yang keempatnya 8. Ya, tadi kalau ada pertanyaan, tentukan banyak virus setelah 3 menit ya.
adalah, nah ini kenapa rasio 2? Ada yang tahu rasio 2? Di sini arti rasio 2 di bawah O4 ini rasio 2 itu karena tiap virus masing-masing membelah menjadi 2. Karena virus masing-masing membelah menjadi 2 berarti rasionya 2. Oke, jadi setelah 3 menit virus berubah sebanyak 8. Jadi menit pertama jadi 2, menit kedua dia jadi 4, menit yang ketiga dia jadi 8. Oke, begitu ya. Nah, sekarang contohnya begini. Tentukan banyak bakteri dalam waktu 1 jam. Bila bakteri dalam keadaan awalnya itu jumlahnya 3 dan tiap 5 menit membelah menjadi 2. Di sini kita harus cari dulu A-nya apa, R-nya apa, sama N-nya apa. Tinggal masukin rumus UN. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kenapa seperti itu? Barisannya seperti ini. Ini adalah bakteri dalam keadaan awal 3. Nih, berjumlah 3. Kalau yang gambar tadi itu 1 saya contohin. Tiap 5 menit membelah menjadi 2. Nah, ada kata membelah menjadi 2. Berarti rasionya itu 2. Makanya saya kali 2, 6. Kali 2, 12. Kali 2, 24. Ya, dikali 2 rasionya 2 karena di sini membelah menjadi 2. Itu rasionya 2. Oke, berarti kita dapatkan datanya adalah, oke, tadi dulu belum nih. Di sini ada 5 menit pertama dia berubah menjadi 6. 5 menit lagi atau total 10 menit dia jadi 12. 5 menit lagi jadi total 15 menit dia menjadi 24. Nah, pertanyaannya ya, ini baru 15 menit 24. Nah, kalau dalam waktu 1 jam itu jadi berapa? Sebenarnya dihitung manual bisa ya. Cuma takutnya kalau dalam waktu 1 hari, wah, kalau kamu ngitung manual ya teler juga. Di sini A-nya 3. Rasionya 2 ya. 6 bagi 3 itu 2. Atau langsung lihat aja membelah menjadi 2 ya, R-nya 2. Nah, sekarang cari N-nya nih. Nah, kita cari dulu nih proses bakteri ini sampai 1 jam ya. Sampai 1 jam itu berapa kali pembelahan ya. Oke. Jadi berapa kali membelah selama 1 jam? Totalnya kan 60 menit. 60 menit dibagi 5. Dibagi 5 menit berarti berapa kali membelah? Pembelahannya berarti 12 kali pembelahan. Kalau 12 kali pembelahan, maka kalau kita mencari N-nya adalah 13. Jadi kalau pembelahannya 12 kali berarti banyak N-nya 13. Kenapa N-nya 13? Karena ditambah dengan keadaan suku pertama. Suku pertama ini kan belum membelah, berarti udah dihitung N-nya 1. Terus dia membelah tambah 12 kali pembelahan, jadi 1 tambah 12 kali pembelahan, jadi N-nya ada 13. Masukkan rumus UN. Suku ke-13 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 13 kurang 1. Jadi suku ke-13 adalah 3 dikali 2 pangkat 12. 3 kali 4096. Jadi jawabannya adalah 12.288 ya. Dalam waktu 1 jam jumlah bakteri itu ada 12.288. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih, selamat mengerjakan. Ulangi terus videonya agar kalian paham ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.